Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Levan Syaliski, NRP 5027201058, dan ini adalah tugas akhir saya yang berjudul Implementasi Manajemen Perubahan pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menggunakan ProSyarikat berdasarkan standar kontrol COVID-19 dan ITIL versi 4, studi kasus pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya. Bapak dan Ibu semua, SPBE seringkali gagal pada negara berkembang, dan hal tersebut disebabkan karena tidak adanya manajemen perubahan. Manajemen perubahan ini adalah sebuah pendekatan sistematis bagi organisasi untuk melaksanakan sebuah perubahan atau menghadapi suatu perubahan. Dan pemerintah Kota Surabaya mendapatkan nilai 2 dari 5 pada evaluasi SPBE tahunan pada indikator manajemen perubahan. Sehingga lingkup penelitian saya ini adalah untuk mengimplementasikan manajemen perubahan pada pemerintah Kota Surabaya. Pada penelitian ini, saya menggunakan studi literatur sebagai berikut. Change Management as a Critical Success Factor in E-Government Implementation oleh Jan Janograsek. Penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya manajemen perubahan itu diterapkan. Dan maksud dari SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah sebuah upaya pemerintah untuk memberikan layanan yang lebih baik dengan mengelektronifikasi sistem-sistemnya. Manajemen perubahan ini penting untuk dilakukan karena organisasi harus bisa menghadapi transisi dengan baik agar kejadian-kejadian perubahan dalam organisasi dapat berjalan dengan lancar. Tidak ada cara manajemen perubahan yang dianggap universal benar, sehingga paper tersebut menuntun saya ke paper berikutnya, yaitu Change Management Methodology in E-Government Project for Developing Countries, a Conceptual Model. Jadi, dari paper tersebut menyebutkan bahwa tidak ada cara mutlak yang benar bagaimana melaksanakan sebuah perubahan, namun ada banyak sekali framework yang dapat kita gunakan. Dan dalam paper yang berikutnya ini dijelaskan berbagai macam metode dan standar kontrol, dan saya menemukan metode ADKAR dan standar kontrol COVID 2019. Metode ADKAR ini yang akan saya pakai yang merupakan sebuah perubahan 5 langkah, dari awareness, desire, knowledge, ability, dan reinforcement. Dari awareness untuk membangun kesadaran, desire untuk mendorong perubahan, knowledge untuk tahu bagaimana caranya berubah, ability untuk kemampuan cara perubahan, dan reinforcement untuk penguatan terhadap perubahan. Lalu ada COVID 2019 pada domain BAI, pada proses BAI 06, Manage IT Changes, yang terdiri atas 4 subproses. Saya akan mengambil standar kontrol tersebut sebagai landasan dalam membuat aktivitas pada setiap tahapan. Lalu saya juga menggunakan ITIL versi 4 Condition pada bagian Change Control. Sehingga saya mengusulkan metodologi sebagai berikut. Nah, metodologi ini perubahan 5 langkah yang menerapkan prinsip-prinsipnya ADKAR tadi, dari perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, sampai monitoring evaluasi. Pada 5 tahapan tersebut, nantinya akan ada aktivitas di dalamnya. Aktivitas di dalamnya akan didasarkan dari COVID 2019 dan ITIL versi 4. Alur pelaksanaan penelitian saya ini, dari saya mulai, saya akan studi literatur terlebih dahulu, agar saya paham maksud dari manajemen perubahan itu apa, tujuannya apa, mengapa sih dilaksanakan manajemen perubahan. Lalu, saya akan melakukan inventaris masalah dan informasi untuk mengumpulkan berbagai macam masalah-masalah yang ada terkait dengan perubahan dan juga bagaimana apabila kita ingin menerapkan manajemen perubahan. Lalu saya akan merancang manajemen perubahannya berupa buku pedoman, SOP, dan juga instruksi kerja, dan hasil rancangan ini akan saya uji cobakan pada studi kasus yang saya miliki. Lalu setelah selesai, saya akan verifikasi hasil dengan instansi dan dilakukan secara iteratif agar rancangan saya ini bisa ditingkatkan lebih lanjut, dan saya akan melakukan feedback secara terus-menerus dengan instansi agar saya bisa menemukan rancangan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pada inventaris masalah, karena target dari penelitian ini adalah menaikkan evaluasi yang sebelumnya mendapat nilai 2 dari 5 menjadi 3 dari 5, saya harus bisa mencari tahu bagaimana caranya untuk menaikkan evaluasi tersebut. Ternyata untuk menaikkan evaluasi tersebut ada banyak sekali hal-hal yang harus dipenuhi. Apa saja yang harus dipenuhi, syarat-syarat apa saja, bukti dukung apa saja yang harus diperlukan, apa saja yang harus dibuat. Semua tersebut saya mengumpulkan data secara langsung dari perusahaan. Instansi saya melakukan penelitian ini. Lalu, saya melihat proses pelaksanaan perubahan sebelumnya itu seperti apa, dan bagaimana selama ini organisasi Dinkominfo itu ketika mendapatkan sebuah perubahan, bagaimana mereka menghadapi perubahan tersebut. Saya merancang manajemen perubahan saya ini, dari saya definisikan dulu aktornya. Ada pengusul yang meminta perubahan, OPD ini organisasi-organisasi seperti Dinas Kominfo,
Dinas Koperasi Daerah, DPM PTSP, itu adalah semua dinas di bawah payung pemerintah Kota Surabaya, dan dinas-dinas tersebut itu semuanya akan berinteraksi dengan satu sama lain. Lalu di setiap dinas ada seorang kepala bidang yang akan menjadi penanggung jawab perubahan atau Chief Authority. Pihak inilah yang akan menentukan perubahan itu boleh dilaksanakan atau tidak. Apabila perubahan boleh dilaksanakan, maka perubahan akan dikelola oleh seorang manajer perubahan. Manajer perubahan inilah yang akan mengawasi keseluruhan dari jalannya perubahan. Lalu ada tim pelaksana perubahan yang akan melaksanakan perubahan itu sendiri atau eksekutor dari perubahan. Dan bila dirasa tidak cukup, maka saya juga menambahkan satu pihak lagi, yaitu sebuah pihak eksternal bila diperlukan. Pihak ini adalah semacam konsultan pihak ketiga apabila perubahan yang dilakukan itu memerlukan konsultasi atau diskusi lebih lanjut. Pada alurnya, saya menerapkan dari yang Adkar tadi itu, jadi ada perubahan 5 tahapan. Dari tahap perencanaan, itu saat pengusul meminta perubahan, lalu analisis, nanti analisis terhadap perubahan yang dilakukan, lalu pengembangan, jadi perubahan yang sudah dilakukan itu permintaannya sudah yang dilakukan itu dikembangkan, jadi sebuah rencana yang mendalam, yang mendetail. Jadi tapi sebelum itu harus dianalisis terlebih dahulu untuk melihat dampaknya ini seperti apa. Dan apabila di tahap pengembangan ini sudah dilihat bagaimana nanti hasil dari perubahan ini, resikonya seperti apa, maka akan dilakukan persetujuan terhadap perubahan. Bila perubahan disetujui, maka akan dilakukan implementasi atau eksekusi pelaksanaan perubahan. Lalu selanjutnya setelah eksekusi ini intinya adalah untuk mengelola saat jalannya perubahan, dan apabila sudah selesai maka akan dilakukan monitoring untuk melihat kondisi pasca perubahan, dan juga evaluasi untuk melihat bagaimana pelaksanaan dari perubahan yang sudah dilakukan ini. Sehingga output dari penelitian ini adalah buku pedoman manajemen perubahan, lembar SOP, dan juga lembar instruksi kerja. Dan ini adalah instrumen yang akan digunakan dalam melaksanakan manajemen perubahan. Jadi buku pedoman ini akan menjadi sebagai panduan yang akan nanti saya demokan lebih lanjut. Tangan tadi yang sudah saya buat diujikan pada kasus Peken. Peken ini adalah aplikasi UMKM dari Kota Surabaya yang akan melakukan perubahan major dari perubahan versi kedua menuju ke versi ketiga. Ada optimasi source code, mengganti desain ulang pengalaman pengguna, dan juga menggunakan teknologi yang lebih terbaru. Nah, kasus tersebut saya gunakan dengan rancangan perubahan saya secara iteratif, artinya ketika tidak ada yang cocok, maka saya akan merevisi kembali rancangan yang saya sudah buat agar saya bisa membuat sebuah rancangan yang cocok dengan kebutuhan organisasi. Setelah saya membuat rancangan ini, saya mengukur kapabilitas COBIT untuk melihat seberapa jauh COBIT itu bisa dipakai dalam merancang manajemen perubahan untuk instansi pemerintahan. Dapat dilihat di sini, saya berhasil meraih level 3 atau established process, yang artinya prosesnya itu sudah cukup berjalan, walaupun memang tidak semua aktivitas pada COBIT itu bisa diterapkan. Dan penerapan aktivitas pada ITIL versi 4 itu banyak juga, seperti aktor manajemen perubahan tadi, lalu ada bagaimana cara mengidentifikasi permintaan perubahan, namun juga ada praktik-praktik yang tidak dapat diterapkan, seperti bagaimana ITIL mengkategorisasikan perubahan, dan ada pembentukan Change Advisory Board yang dirasa tidak cocok karena ukuran organisasi pemerintahan itu cenderung lebih tidak terlalu besar, sehingga membentuk sebuah unit baru itu adalah hal yang tidak memungkinkan. Jadi sehingga aktivitas-aktivitas beberapa dari framework COBIT dan ITIL tersebut memang tidak dapat dipraktikkan karena adanya perbedaan kultur, namun bukan berarti mereka itu tidak membantu dalam pembuatan perancangan ini, karena tentunya tetap saja rancangan ini didasari oleh standar kontrol tersebut, dan aktivitas-aktivitas yang ada itu sangat membantu sekali dalam membuat rancangan ini. Sehingga kesimpulan dari penelitian saya ini adalah, saya berharap output ini nantinya, karena saya sudah memenuhi yang apa diminta dari bagaimana cara mengaiki evaluasi 2 ke evaluasi 3 tersebut, harapannya adalah saya bisa menaikkan evaluasi tersebut nantinya dari yang sebelumnya terkelola menjadi level 3 atau terstandarisasi. Nah, mengimplementasi manajemen perubahan ini tentunya tidak akan bisa sama untuk setiap organisasi, karena setiap organisasi itu punya caranya sendiri dalam menangani perubahan. Lalu,
tidak semua aktivitas yang ada pada COVID 2019 dan IT versi 4 itu dapat diimplementasikan karena adanya perbedaan kultur dalam organisasi. Baik, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan hasil pekerjaan saya. Bagian ini adalah buku pedoman manajemen perubahan. Buku pedoman manajemen perubahan ini adalah sebuah buku panduan yang nantinya akan digunakan oleh instansi pemerintah Kota Surabaya dalam melaksanakan manajemen perubahan. Buku pedoman manajemen perubahan ini pertama terdapat dulu pemahaman bagaimana manajemen perubahan itu seperti apa. Apa yang dimaksud dengan manajemen perubahan? Mengapa kita harus melakukan manajemen perubahan? Lalu dijelaskan juga teori-teori dasar dari manajemen perubahan. Setelah itu dijelaskan lagi tahapannya seperti apa hingga dengan tata cara pelaksanaan. Jadi dari teori, prinsipnya hingga pelaksanaan semuanya akan dicantumkan dalam buku ini sehingga nantinya bila ada kesulitan dalam melaksanakan manajemen perubahan, semuanya selalu dapat di-refer ke dalam buku pedoman ini. Baik, lalu selanjutnya ada SOP. Nah, SOP ini adalah bentuk pelaksanaan yang sifatnya tata cara langsung. Jadi terdapat peran-peran aktor di sini bagaimana. Jadi dari tahap perencanaan itu alurnya seperti apa, harus melewati apa saja, kelengkapannya apa saja, waktunya berapa lama disarankannya, dan juga output dari aktivitas tersebut seperti apa. Jadi sehingga rancangan manajemen perubahan yang saya buat ini kan memang sudah ada tahapannya, tetapi dengan SOP ini dapat memberikan langkah yang lebih jelas dan lebih konkret, sehingga SOP ini itu dapat dijadikan panduan tata cara dalam melaksanakan manajemen perubahan. Lalu ada formulir instruksi kerja yang merupakan sebuah bentuk dokumentasi dari pelaksanaan manajemen perubahan. Jadi saya akan mendemonstrasikan formulir instruksi kerja ini sebagai kasus Peken tadi. Jadi karena Peken itu adalah milik proses bisnisnya Dinas Koperasi Surabaya, jadi saya sebagai orang dari Dinas Koperasi Surabaya, pertama saya ada formulir permintaan perubahan SPB. Nah, formulir ini saya akan isi sesuai dengan prinsip 7R yang ada pada ITIL, lalu diisi semuanya dari data hal apa yang ingin dirubah, alasannya apa, manfaatnya apa, kira-kira kalau dari saya sendiri risikonya apa, dan apa saja yang saya butuhkan dalam pelaksanaan perubahan ini, dan keterkaitannya perubahan ini dengan perubahan lain apa. Nah, karena Peken itu walaupun secara proses bisnis adalah milik Dinkopda, tapi pengelolanya adalah Dinkominfo. Jadi ada dua OPD yang berbeda di sini yang akan berinteraksi, sehingga formulir ini akan dikirimkan kepada Kominfo. Nah, saya sebagai Dinkominfo ini saya akan menerima permintaan perubahan tersebut. Lalu permintaan tersebut itu nanti dilihat ini. Jadi ada tahapan analisis dan tahapan pengembangan langsung pada formulir perencanaan perubahan SPBE. Jadi pertama dilakukan analisis terlebih dahulu terhadap bagaimana perubahan ini, permintaan ini tuh dari segi prosesnya seperti apa, proses apa yang akan terdampak, terus teknologi apa yang terdampak, dan bagaimana secara SDM, apakah SDM kita siap menghadapi perubahan seperti ini. Nah, lalu jadi dari permintaan tersebut itu dianalisis, akan dilihat dampaknya itu ringan, sedang, atau berat. Lalu dilihat kondisi saat ini seperti apa, kondisi yang diinginkan, yang diminta oleh pengusul itu seperti apa, dan bagaimana langkah yang harus kita lakukan untuk mencapai kondisi tersebut. Nah, jadi lalu dijabarkan juga bagaimana kira-kira kebutuhan pengetahuannya seperti apa, dan sumber kebutuhan pengetahuan itu dari mana, dan siapa saja yang akan melaksanakan ini bidangnya siapa, subbagiannya siapa, dan siapa yang akan menjadi manajer perubahannya, dan siapa tim pelaksana perubahannya, dan apa saja tugas dan fungsi mereka. Lalu dilihat resiko apabila perubahan ini dilaksanakan bagaimana. Misalkan karena untuk kita mengupgrade aplikasi itu akan terjadi resiko downtime, lalu sehingga aplikasi ini perlu di shutdown sementara, dan mungkin juga dengan mengganti teknologi terbaru ini ada masalah kompatibilitas. Terus lalu misalkan apabila perubahan itu dilaksanakan juga mungkin akan menurunkan kinerja aplikasinya, lalu user experience yang kurang baik itu akan mengurangi ketertarikan orang untuk menggunakan aplikasi. Dan disinilah dilakukan persetujuan terhadap pelaksanaan perubahan oleh Change Authority atau kepala bidangnya nanti.
untuk melihat apakah perubahan ini boleh dilaksanakan atau tidak. Apabila sudah ditandatangani, maka perubahan tersebut akan dilaksanakan dan masuklah ke dalam formulir implementasi perubahan SPBE. Nah, formulir ini adalah formulir untuk mendokumentasikan keseluruhan jalannya perubahan. Jadi dilakukan pembagian tugas dan tanggung jawab, lalu timeline implementasinya dari minggu ke minggu itu seperti apa, dari minggu ke 1 hingga minggu ke sampai ini target sesuai dengan periode waktu yang sudah disetujui itu apa saja. Lalu dilakukan juga log atau pencatatan terhadap segala perubahan yang sudah dilakukan, sehingga semua perubahan itu akan terdokumentasi. Lalu setelah sudah selesai, masuklah ke dalam formulir monitoring dan evaluasi SPBE. Form ini itu nantinya akan melihat bagaimana identifikasi jadi bisa dilihat nantinya apakah perubahan ini yang dilakukan ini sudah sesuai secara waktu, target, dan realisasinya. Lalu bagaimana monitoring kondisinya, apakah kondisi sebelum dan sesudah, apakah sesuai dengan yang diinginkan. Lalu dilihat juga bagaimana hasil evaluasinya. Dalam perubahan ini terjadi apa saja. Misalkan user experience-nya targetnya adalah untuk mencapai user experience lebih friendly. Apakah target itu terpenuhi? Bila terpenuhi, mengapa? Keterangannya, parameter apa yang sudah dijadikan target gitu. Misalkan ternyata saat user testing, usernya merasa lebih mudah dalam melaksanakan aplikasi. Lalu framework Laravel dan PHP-nya, misalkan targetnya itu sudah versi Laravel 10 dan PHP 8.1. Begitu dicek kondisinya, oh berarti sudah benar sesuai. Lalu apabila terjadi masalah selama pelaksanaan perubahan, maka akan dituliskan dalam tindakan korektif. Dalam tindakan korektif ini bisa dilihat nantinya perubahan ini itu masalah yang terjadi apa saja, penyebabnya kenapa, dan tindakan korektif ini tujuannya untuk memperbaiki kesalahan tersebut dan memastikan karena ini terdokumentasi, kesalahan-kesalahan tersebut tidak terjadi lagi di waktu yang mendatang. Misalnya keterlambatan dalam melakukan desain UI UX, harusnya targetnya berapa hari, tapi ternyata selesainya lebih lama. Nah, penyebabnya kenapa? Mungkin ternyata saat pelaksanaan user testing itu dia terkendala karena terhambat, misalkan butuh waktu lebih lama. Jadi di waktu yang akan mendatang dipastikan kesalahan seperti tersebut itu tidak terjadi lagi, dan dilihat juga penyebabnya mungkin karena ada kesulitan dalam menyusun user flow yang sesuai. Jadi di masa yang akan datang, berarti dalam pelaksanaan desain UI UX akan diberikan waktu yang lebih lama lagi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan. Baik, berikutlah tugas akhir saya. Saya berterima kasih kepada pembimbing saya, Ibu Hening Cipta Ningtyas dan Bapak Hari Kinardi, sebagai pembimbing saya yang sudah menemani saya dalam mengerjakan tugas akhir ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.